Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Sallallahu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi dzawil fadli wal in'am. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul 'allam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Yang saya hormati, yang sama-sama kita hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas, hadirin para jamaah sekalian, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti-hentinya kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak memberikan nikmatnya kepada kita sekalian, nikmat iman, Islam, nikmat panjang umur, sehat walafiat. Alhamdulillah pada malam hari ini di bulan Desember akhir pekan kita sama-sama dapat bermuajahah di rumah Allah, di tempat yang mulia ini, dalam rangka melaksanakan salat Bahri berjamaah, dan kita lanjutkan kegiatan rutin kita di Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan mendapatkan ridho dan ridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita selalu sanjungkan, sampaikan ke hadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang kita bisa saja ngaku-ngaku sebagai umat Nabi, bisa ya. Bisa saja kita jadi ngaku sebagai, misalnya sebagai keponakannya Pak Presiden, bisa kan, boleh kan. Tapi pertanyaannya, Pak Presiden ngakuin enggak gitu ya. Kita ini semuanya pasti mengaku sebagai umat Nabi ya, semuanya insya Allah kita sebagai umat Nabi. Tapi mudah-mudahan kita semuanya diakui ya, diakui dan dicintai sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga insyaallah kelak kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang saya hormati, alhamdulillah malam ini luar biasa semangatnya para jamaah sekalian untuk mengisi kegiatan di Masjid Al-Ikhlas ya. Mudah-mudahan semangat ini akan selalu kita tumbuhkan ya, akan selalu kita bangkitkan semangat kita untuk mensyiarkan agama Allah ya, sehingga insya Allah kita kelak akan mendapatkan yang namanya husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang saya hormati,
Insya Allah dari maghrib ke isya kita sama-sama akan belajar mengkaji ilmu agama tentang keutamaan zikrullah. Karena saya baca kitab, jadi kita meneruskan kajian pada bulan yang lalu ya. Meneruskan kajian bulan yang lalu, dan saat ini saya menyampaikan adalah keutamaan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 yang tadi saya baca, yaitu inna fi khalqis samawati wal ard. Ya, sesungguhnya dalam penciptaan langit ya, wal ardi, dan penciptaan bumi, waqtilafil lail, dan pergantian malam, wan nahar, dan pergantian siang, la ayatin, ada tanda-tanda kebesaran Allah, li ulil albab, bagi orang-orang yang berakal ya, bagi orang-orang yang cerdas. Para jamaah sekalian, bahwa sesungguhnya Allah menciptakan langit ya, Allah ciptakan langit samawat berlapis-lapis. Nah, ini menjadikan suatu renungan bagi kita semuanya ya, agar kita bisa berpikir dan berzikir ya. Karena dengan kita berpikir dan berzikir, dengan adanya Allah ciptakan langit ini ya, ada apa di langit, ada Allah ciptakan makhluk-makhluk yang ada di langit, kemudian Allah ciptakan bumi dan semua makhluk-makhluk yang ada di bumi, menjadikan suatu renungan buat kita semuanya untuk senantiasa berpikir dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian waqtilafil laili wan nahar, pergantian malam dan siang. Sama-sama kita merenungi ya, bahwa ketika terjadi pergantian siang dan malam ya, maka siklus kehidupan akan kembali normal, dan kita sebagai manusia yang hidup seperti di Indonesia ini, dari siang ke malam, alhamdulillah siang dan malam itu hampir sama waktunya ya, hampir sama waktunya, sehingga kondisi kita menjadi enak, menjadi segar bugar ketika adanya pergantian siang dan malam. Tapi para jamaah sekalian, kita merenung sejenak, bagaimana seandainya pergantian siang dan malam itu tidak normal, tidak seimbang, yang biasanya siang kemudian jadi malam, yang biasanya malam jadi siang, atau mungkin siangnya terus menerus, atau mungkin malamnya terus menerus. Apa yang akan terjadi dalam diri kita, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Tentu kadang-kadang kalau kita tidak tidur, misalkan malam itu begadang, itu siangnya juga loyo, nggak enak badannya, itu gini. Karena itu Allah mengingatkan dalam surat Al-Imran ini bahwa Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, Allah jadikan pergantian siang dan malam. Ini merupakan kebesaran Allah. Ini merupakan kebesaran Allah yang kita harus bisa berpikir dan berzikir. Bagi siapa? Bagi ulil albab. Ulil albab itu artinya orang yang punya akal, atau orang yang cerdas. Kita semuanya adalah orang-orang yang punya akal. Siapa? Disebutkan dalam ayat berikutnya, ulil albab adalah allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina 'adzaban nar. Siapa yang disebut dengan ulil albab?
yaitu mereka orang-orang alladzina, orang-orang yadhkurunallaha, mereka orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Maka kalau memang kita sebagai ulil albab, bahwa memang Allah telah menjadikan kita diberi kemampuan akal, diberi potensi akal, maka berarti kita orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda, dalam keadaan berdiri dan dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ard, dan selalu memikirkan bagaimana Allah menjadikan langit. Rabbana ma khalaqta, ya Allah ya Tuhan kami, tidak ada yang sia-sia yang engkau ciptakan. Subhanaka faqina azabannar, maha suci engkau ya Allah, lindungilah kami dari siksa api neraka. Itu ya para jamaah sekalian. Karena itu dalam kita berzikir dan berfikir, ya, Allah berfirman, fadzkuruni azkurkum, ingatlah kamu sekalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Jadi kalau kita perbanyak ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita sekalian, para jamaah sekalian. Ketika kita ingat di waktu senang, Allah akan ingat kita di waktu susah. Ketika kita ingat Allah di waktu susah, Allah akan ingat kita di waktu senang, dan seterusnya. Di dalam keadaan bagaimanapun kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di Quran lain, ayat yang lain Allah ingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kau mati selain kamu dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah manfaatnya bagaimana kita harus senantiasa memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lalai ya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'radu an dzikri, ya, barang siapa yang berpaling dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada suatu peristiwa terjadi di kota Madinah. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah bahwa anna fuqara al-muhajirina, bahwa sesungguhnya orang-orang fakir dari kaum muhajirin, orang-orang fuqara min muhajirina, atau Rasulullah SAW, suatu ketika mereka berbondong-bondong mendatangi Rasulullah Muhammad SAW. Jadi mereka mengatakan zahaba ahlud dusur bidarajatil ula, bahwa orang-orang kaya, orang-orang konglomerat telah memborong mendapatkan derajat yang tinggi dan kebahagiaan naimil muqimi, dan kebahagiaan yang abadi. Nih ceritanya seperti itu ya. Orang-orang fuqara muhajirin berbondong-bondong datang pada Nabi mengadu bahwa ternyata orang-orang kaya telah memborong semua kebaikan sehingga mendapatkan makom yang tinggi, mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Kenapa? Yusalluna kama nusalli, bahwa mereka sholat sebagaimana aku sholat. Ya. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu, dan mereka juga puasa sebagaimana aku juga puasa. Walahum fadlu min amwalin, tetapi mereka punya kelebihan yang lain, bahwa mereka punya harta benda sehingga mereka itu yahujuna, bisa berhaji, wa ya'tamiruna, bisa berumrah, wa yujahiduna, dan bisa berjihad di jalan Allah, wa yatasaddaquna, dan mereka bisa bersedekah. Nah, ceritanya seperti itu ya. Ini mengadu. Maka para jamaah sekalian,
Sehingga Rasulullah SAW setelah diadu, mendapatkan pengaduan dari orang-orang fuqara kaum muhajirin, Rasulullah menyampaikan kepada mereka, faqala ala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum. Kata Rasulullah bahwa, wahai para kaum muhajirin, maukah kalian aku beritahu, maukah kalian aku ajari sesuatu yang dapat mengejar pahala orang-orang yang telah mendahului kamu dan juga orang-orang yang sesudah nanti, serta tidak ada seorang pun yang lebih utama dari kamu kecuali orang yang berbuat seperti yang kalian perbuat. Akhirnya ya, tentunya para fuqara muhajir menjawab, bala ya Rasulullah, bala ya Rasulullah. Qala, lalu apa ya Rasulullah, agar kami ini bisa sebanding dengan mereka, walaupun kami adalah orang-orang fuqara, orang-orang yang tidak memiliki harta kekayaan, yang tidak bisa berhaji, yang tidak bisa bersedekah, tidak bisa berumrah, tapi bisa mempunyai amal sebagaimana amal mereka. Kemudian Rasulullah mengatakan, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna khalfa kulli salatin salasan wa salasina. Rasulullah mengatakan bahwa engkau mensucikan Allah, tasbih para jamaah sekalian, subhanallah. Tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna khalfa kulli salatin salasan wa salasina. Dengan kita membaca atau mengucapkan kalimat tasbih, tahmid, takbir yang sering kita baca, kalau kita sholat kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali, khalfa kulli salatin. Dengan itu, masya Allah ya, itu bisa membandingi, mengimbangi amalan mereka orang-orang kaya yang mereka bisa bersedekah, bisa haji, bisa umrah, bisa berjihad fisabilillah. Dengan kita memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu perbanyaklah kita membaca kalimat-kalimat thayyibah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Qalu Abu Shalihil Rawi an Abi Hurairah. Kemudian ada seorang yang bernama Abu Shalih dari Abu Hurairah, lamma su'ila an kaifiyati dzikrihinna, bagaimana caranya, pengucapannya, apakah jadi satu, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, apa bagaimana? Kemudian dijelaskan lagi, qala yakul subhanallah sendiri, alhamdulillah sendiri, Allahu akbar sendiri, hatta takuna minhunna kullihinna salasan wa salasina, seperti yang sering kita baca para jamaah sekalian. Sebenarnya ini bapak-bapak saudaraku sekalian sudah biasa mengamalkannya, hanya sekedar mengingatkan saja. Ternyata keutamaannya, fadilahnya kita zikir ba'da sholah, yang tadi secara singkat saya baca zikir ba'da sholah itu singkat, itu adalah bisa mengimbangi amalan orang-orang kaya yang mereka bisa berhaji, bisa berumrah, bisa bersedekah, bisa berjuang di jalan Allah. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, muttafaqun alaihi. Jadi hadis ini muttafaqun alaih, sepakat para ahli hadis bahwa ini adalah betul-betul adalah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa zada Muslimin fi riwayatin,
Dan kemudian ditambahkan lagi riwayat Muslim yang lain adalah faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian orang-orang fakir muhajirin datang lagi kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, kurang puas pertanyaannya mungkin ya. Datang lagi seraya mengatakan faqalu sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fafa'alu mislahu. Setelah saudara-saudara kami yang kaya itu mendengar apa yang kami kerjakan, mereka mengerjakan seperti yang saya kerjakan juga. Ternyata mereka juga sama mengerjakan ini juga. Setelah sholat baca tahmid, tasbih, takbir sama. Terus bagaimana? Nah, maka Rasulullah SAW ya mengatakan zalika fadlullahi yu'tihi mayyasha. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu bagi orang-orang yang barangkali tidak punya kekayaan yang lebih, maka amalan yang bisa membandingi mereka orang yang bisa berbuat amal yang banyak, yang sempurna, perbanyaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang akan menghantarkan kita, yaitu keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Para jamaah sekalian, ini sebenarnya masih kaitannya masalah amalan-amalan zikir, baik zikir di dalam sholat, zikir setelah sholat, dan zikir setelah sholat. Pada hakikatnya adalah bahwa sholat juga termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian kenapa setelah sholat kita juga dianjurkan dan disunahkan untuk zikir juga? Karena adalah dalam kitab yang lain dijelaskan adalah litakmilil faraidi, untuk menyempurnakan amalan-amalan yang fardu. Karena apa? Sholat kita ini ya kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang lagi, memang belum sempurna. Ya, masih banyak kekurangan sholat kita. Khusyuknya belum sempurna, tumaninahnya mungkin belum sempurna, bacaannya belum sempurna. Makanya ditambah lagi, Rasulullah menambahkan lagi setelah sholat, jangan Allahumma lantas jalan ya, jangan Allahumma lantas jalan, tapi kita harus melakukan amalan yang lain, adalah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ada tuntunannya dia. Wa anhu an radhiyallahu anhunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man sabbahallahu fi duburi kulli salatin salasan wa salasina wa hamidallahi salasan wa salasina wa kabbarallah salasan wa salasina wa qala tamamul mi'ah. Siapa yang setelah sholat membaca tadi, ya, setelah astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi la ilaha illallah la syarikalah, dia lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma anta salam, kemudian tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Nah, kan 33 kan 99 ya kan? 99. Untuk menyempurnakan jadi 100, berarti kan kurang 1. Untuk menyempurnakan menjadi hitungannya 100, maka tambahkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, jadi 100. Apa keutamaannya? Keutamaannya adalah ghufirat khotoyahu wa inkanat min misla zabadil bahri. Keutamanya adalah maka Allah akan mengampuni segala kesalahan-kesalahannya, segala dosa-dosanya, seperti ya, wa inkanat, walaupun kesalahannya adalah seperti
zabadil bahri. Apa zabadil bahri? Busa di lautan. Busa di lautan. Kalau kita ke laut, banyak busa di laut. Banyak busa di laut. Dosa kita itu banyak. Jadi dengan membaca tadi itu disempurnakan satunya dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Insyaallah para jamaah sekalian apal semuanya kan? Insyaallah apal semuanya. Sehingga insyaallah para jamaah sekalian dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ya. Karena ini walaupun katanya walau kanat atau wa in kanat misla zabadil bahri, sekalipun dosa kita itu sebanyak busa di lautan. Tapi ya janganlah, kita kan udah diampuni dosanya tiap hari udah begitu, ya jangan. Ya. Baik para jamaah sekalian, selanjutnya keutamaan zikir yang lain. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah itu kana yata'awwadhu dubura sholawati bihaula'il kalimat, bahwa Rasulullah itu selalu mohon perlindungan. Nah, kita ini harus dong minta perlindungan Allah. Hidup kita harus mohon, ya Allah lindungilah kami. Mohon perlindungan. Zat yang maha melindungi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah selalu memohon perlindungan ketika setelah sholat dengan kalimat bagaimana? Bihaula'il kalimat, dengan Allahumma, nih, ini Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Bisa coba, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika an uradda ila ardalil umuri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min fitnatil qabri. Ini yang biasa Rasulullah SAW baca mohon perlindungan setelah selesai sholat. Ya, setelah selesai sholat. Ada yang pernah baca doa ini? Ada yang pernah? Belum? Susah? Yang bawa HP boleh dicatat, yang bawa catatan boleh catat, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Boleh dicatat, karena kalau nggak catat pulang dari sini lupa lagi, ya kan? Pulang dari sini lupa lagi, bapak mau nyari keterangannya, ya kan perlu waktu kan? Ya buka-buka buku lagi, ngapal lagi. Nanti bukan nanti lihat YouTube-nya juga bisa. Nanti catat. Ya, jadi Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika an uradda ila ardalil umuri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min fitnatil qabri. Nah, ini apa artinya? Artinya, ya Allah, aku mohon perlindunganmu dari minal jubni, yang jubni itu sifat penakut, juben, wal bukhli, dan sifat kikir. Mohon perlindungan dari Allah agar kita enggak punya rasa penakut dan tidak punya sifat yang namanya kikir, pelit, koret. Ya, biar kita punya sifat loman, dermawan, ya, sifat rahmat, kasih sayang. Kemudian nih, wa a'udzubika an uradda ila ardalil umur. Ini yang mungkin harus nih ya, karena semua kita pasti
Semua orang pasti ngalamin tua. Ya, kita juga udah tua nih. Tapi bakal yang muda ngalamin tua. Dan ini mohon kepada Allah Subhanahu wa taala berlindung dari dilanjutkan usia yang hina. Naudzubillah. Lanjut usia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kita mohon kepada Allah agar walaupun kita udah tua, sehat, bisa beribadah. Ini tuh ya, bisa berbuat aktivitas macam-macam walaupun sudah tua. Nah, karena selagi kita masih muda ya, kita anggap muda aja nih ya, masih muda, kita mohon agar kita mohon perlindungan, yaitu wa a'udzubika an uradda ila ardhil umur. Bahasa Indonesianya, ya Allah, aku mohon perlindunganmu ya Allah dari usia tua yang hina, usia tua yang tidak mampu berbuat apa-apa. Apa-apa itu pakai artinya nggak apa-apa. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu ya Allah dari usia tua yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kita mohon agar usia kita nanti tua nanti banyak berbuat yang manfaat, kesehatan yang sempurna, ya, bisa beribadah, ya, walaupun di usia tua. Ini minta, dan ini biasa diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian wa a'udzubika min fitnatid dunya, mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari fitnah dunia dan fitnah kubur. Nah, ini kan namanya zikir ya, zikir, doa kita panjatkan selalu, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita selalu dalam senantiasa mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu untuk meningkatkan amal ibadah kita, ya. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya di samping baca tadi itu ada bacaan yang lain para jamaah sekalian. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada anak muda yang bernama Mu'ad bin Jabal, yaitu Mu'ad itu adalah orang yang pemuda di Madinah yang pertama kali berbeat dengan Rasulullah SAW masuk Islam, ya, yaitu pemuda Madinah. Jadi bawaan Rasulullah SAW, akhoda biyadihi, memegang pundaknya anak muda yang namanya Mu'ad bin Jabal. Akhoda biyadihi faqala, dengan mengatakan, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, wahai anak muda, wallahi demi Allah, inni liuhibbuka, demi Allah aku sayang kepadamu. Ya, ini disampaikan Rasulullah kepada anak muda. Inni liuhibbuka, sesungguhnya saya sangat sayang kepadamu. Faqala usika ya Mu'ad, saya berwasiat kepadamu wahai Mu'ad. Ya, Rasulullah berwasiat. Kalau yang namanya wasiat berarti penting kan? Namanya wasiat berarti penting. Kalau nggak penting nggak diwasiatkan. Ya, wasiatnya apa? Pesannya apa? Rasulullah SAW kepada Mu'ad bin Jabal, la tada'anna fi duburi kulli sholatin takul, janganlah kamu sekali-kali meninggalkan, ya, bacaan setelah sholat, ya, janganlah sekali-kali kamu setiap selesai sholat tidak membaca, yaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau ini pendek insyaallah gampang hafal ya. Ini nasihat Nabi, pesan Nabi, wasiat Nabi kepada anak muda yang namanya Mu'ad bin Jabal, pemuda Madinah, ya, yang berbeat dengan Nabi, dengan pesannya adalah jangan tinggalkan, jangan sampai kalau tidak baca setelah sholat mengucapkan kalimat Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Hafal Pak? Hafal insya Allah ya. Apa artinya? Artinya adalah Allahumma ya Allah a'inni, ya Allah bantulah kami ya Allah, ala zikrika, untuk selalu menyebut namamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, serta memperbaiki ibadahmu. Nah, jadi agar kita ini minta kepada Allah selalu menyebut nama Allah, ya, berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, bersyukur kepada Allah, dan selalu memperbaiki amalan-amalannya. Nah, ini penting ya, makanya para jamaah sekalian ya, biasakan setelah sholat menyebutkan kalimat Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah untuk senantiasa berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadah kepadamu ya Allah. Ya, insya Allah kita dalam usia kita ya, perjalanan hidup kita semakin kesini semakin tua, maka akan semakin kita meningkatkan amal ibadah kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tasyahhada ahadukum falyasta'id billah min arba'in. Idza tasyahhada, ketika kita salat membaca tasyahud. Tasyahud itu tahiyat. Ya, tahiyat namanya tasyahud. Ketika kita baca tasyahud, terutama tasyahud akhir, maka falyasta'id billah min arba'in, hendaklah kita mohon perlindungan kepada Allah dalam 4 perkara, 4 hal. Mohon perlindungan kepada Allah 4 perkara, yaitu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, 1, wa min azabil qabri, 2, wa min fitnatil mahya wal mamat, 3, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, 4. Jadi ini adalah nasihat Nabi Muhammad SAW, pesan Rasulullah SAW kepada kita semuanya, mengajarkan kepada kita semuanya ketika tahiyat, ketika sampai innaka hamidum majid, tambahkan lagi bacaan ta'awud, bacaan isti'adzah, bacaan mohon perlindungan. Kan kalau tahiyat innaka hamidum majid itu juga sudah cukup, selesai, assalamualaikum. Tetapi hendaklah ada 4 hal yang kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Isinya adalah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, apa tsabbit qalbi ala dinik. Ini adalah namanya kalimat isti'adzah, kalimat mohon perlindungan. Kita semuanya adalah butuh perlindungan atau butuh naungan dari naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Isinya apa? Ya Allah, aku mohon perlindungan darimu ya Allah dari adab jahannam. Jangan sampai kita mendapatkan siksaan jahannam, na'udzubillah. Dan mohon perlindunganmu ya Allah dari min azabil qabri, azab kubur. Jadi ada namanya azab kubur. Kita sebagai orang yang beriman mengimani tentunya iman kepada yaitu azab kubur, siksaan kubur, ada azab kubur, ada nikmat kubur. Mohon ya Allah minta perlindungan agar jauh dan dihindarkan dari azab kubur.
fitnatil mahya wal maut, fitnah hidup dan fitnah mati, dan dari kejahatan fitnah Masih Dajjal. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa memberikan perlindungan kepada kita sekalian. Karena itu bacalah ini, insya Allah Allah akan memberikan perlindungan. Amalkan ini, ya, amalkan sebagaimana yang Rasulullah ajarkan kepada kita sekalian, ya, insya Allah hidup kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik para sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW sabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Ya, artinya adalah sedekat-dekat hamba kepada Tuhannya, ya, saat-saat kita dekat dengan Allah adalah ketika kita dalam keadaan sujud, gitu ya. Salat adalah interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai kita Allahu Akbar, takbir Allahu Akbar, maka buang yang namanya urusan duniawiyah. Kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sedang bersama Allah. Tetapi dari mulai takbir Allahu Akbar sampai terakhir, yang paling dekat dengan Allah adalah di saat kita sedang bersujud. Ya, inna aqraba ma yakunu atau aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Ya, ya. Jadi sujud itu kepala itu di bumi, ya kan, berbisik di bumi, tapi kita mengetuk pintu langit sejatinya, ya kan, bahwa walaupun kepala kita ada di bumi tapi mengetuk pintu langit, kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu faksirud doa, perbanyaklah doa ketika di sujud terakhir. Doanya apa? Ya, doanya Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ya Allah, mohon padamu kita mendapatkan husnul khotimah. Allahumma sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya kan? Ya Allah, tetapkanlah hati kami dalam agamamu, dalam ketaatan kepadamu. Ya, doanya. Bagaimana kalau pakai bahasa Indonesia? Boleh nggak? Boleh, tapi jangan terucap di hati. Kalau pakai bahasa Arab yang memang ada riwayatnya, boleh, karena itu bagian daripada bacaan sholat termasuk, ya. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia jangan diucap, karena kalau diucap berarti kita mengucapkan kalimat yang di luar dari bacaan sholat, ya, gitu ya. Sehingga karena itu waktu yang sangat-sangat dekat dengan Allah, maka perbanyaklah faksiru doa. Boleh dengan doa apa saja, doa yang lain. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Allah itu mempunyai malaikat-malaikat yang berkeliling mencari ahli zikir, ya, mencari ahli zikir. Siapa di antara hamba-hamba Allah yang sedang berzikir kepada Allah, dan bila menemukan kaum yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka saling memanggil, ya, saling memanggil, nadaya, memanggil, datanglah kemari kepada hajat kalian. Para malaikat melingkupi para ahli zikir dengan sayap-sayap mereka sampai ke langit dunia. Ketika ada orang ahli zikir nih di sini, malaikat bergabung saling memanggil dengan sayapnya, ya. Kemudian
Allah bertanya, apa yang diucapkan oleh para hambaku? Dan malaikat menjawab, mereka bertasbih kepadamu ya Allah, mensucikanmu ya Allah, membesarkan namamu ya Allah, memujimu ya Allah. Kemudian Allah bertanya, apakah mereka melihatku? Malaikat menjawab, tidak. Mereka tidak melihatmu ya Allah. Demi Allah, mereka tidak melihatmu. Lalu kemudian Allah bertanya kembali, bagaimana seandainya mereka melihatku? Para malaikat menjawab, seandainya mereka melihatmu, tentu mereka akan lebih keras beribadah kepadamu, lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah kepadamu. Lalu Allah bertanya, apa yang mereka minta? Para malaikat menjawab, mereka meminta surgamu ya Allah. Allah bertanya, apakah mereka pernah melihat surga? Para malaikat jawab, tidak. Demi Allah, mereka tidak pernah melihat surga. Allah bertanya, bagaimanakah seandainya mereka melihat surga? Malaikat menjawab, seandainya mereka pernah melihatnya, tentu akan lebih semangat lagi, lebih kuat lagi keinginannya terhadap surga itu, dan selalu bertanya, dari apakah mereka mohon perlindungan? Allah bertanya, dari apakah mereka mohon perlindungan? Malaikat menjawab, mereka mohon perlindungan dari api neraka. Allah bertanya, apakah mereka pernah melihat neraka? Malaikat menjawab, mereka tidak pernah melihat neraka. Bagaimana seandainya mereka pernah melihat neraka? Seandainya mereka melihatnya, tentu semakin bertambah kuat dan jauh dari lari mereka terhadap neraka. Allah berfirman, saksikanlah kepada mereka bahwa aku telah mengampuni mereka. Ternyata ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan mendapatkan ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan zikir maka kita akan tenang hatinya, tenang jiwanya, dan Allah menjadikan surga baginya. Terima kasih para jamaah sekalian, karena keterbatasan waktu sampai di sini pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah semangat, motivasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang baik, kurang berkenan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal afwal wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.